Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar teman-teman semua? Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Afrilia Putri, Asri Nur Oktavia, Aulia Syahalda, Indah Nabila Nur, dan Rozali akan memaparkan materi kedudukan garis lurus pada ruang. Adapun yang akan kami bahas pada kedudukan dua garis lurus pada ruang, yaitu dua garis berpotongan, sejajar, dan berhimpit, dan jarak dua garis bersilangan. Untuk penjelasan lebih lanjut, yuk kita simak video berikut ini. Kedudukan dua garis lurus pada ruang. Kedudukan dua garis lurus dalam ruang dapat sejajar, berpotongan, atau berhimpit jika kedua garis tersebut terletak pada bidang yang sama. Jika kedua garis tidak sebidang, maka kedudukan kedua garis disebut sebagai bersilangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dua garis berpotongan, sejajar, dan berhimpit. Untuk menentukan apakah dua garis itu berpotongan, sejajar, dan berhimpit, dimisalkan bahwa G1 itu X sama dengan M1Z plus P1, Y sama dengan N1Z plus Q1. Dan untuk G2-nya itu X sama dengan M2Z plus P2, Y sama dengan N2Z plus Q2. Selanjutnya, untuk mendapatkan berkas bidang yang melalui garis G1 dan juga G2, maka kita perlu untuk mengkonstruksikan persamaan tersebut, di mana didapat bahwa berkas bidang yang melalui garis G1 itu X min M1Z min P1 plus lambda Y min N1Z min Q1 sama dengan 0. Dan untuk berkas bidang yang melalui G2 itu adalah X min M2Z min P2 plus mu Y min N2Z min Q2 sama dengan 0. Setelah kita dapat berkas bidangnya, selanjutnya kedua persamaan itu dapat kita nyatakan dalam bentuk umum, di mana berkas 1 itu adalah X plus lambda Y min M1 plus lambda N1, Z min P1 min lambda Q1 sama dengan 0. Dan untuk berkas 2-nya itu didapat X plus mu Y min M2 ditambah mu N2 Z min P2 min mu Q2 sama dengan 0. Untuk selanjutnya, kedua bidang itu akan identik bila dinyatakan dalam bidang yang sama, dan itu berlaku 1/1 sama dengan lambda per mu sama dengan M1 ditambah lambda N1 per M2 ditambah mu N2 sama dengan P1 ditambah lambda Q1 per P2 ditambah mu Q2. Di sini dari 1/1 sama dengan lambda per mu, maka lambdanya sendiri itu sama dengan mu. Dari 1/1 sama dengan M1 ditambah lambda N1 per M2 ditambah mu N2 dan lambda sama dengan mu. Maka M1 ditambah lambda N1 sama dengan M2 ditambah mu N2, sehingga diperoleh lambda sama dengan N2 min N1 per N1 min N2. Selanjutnya,
Jika dari 1/1 sama dengan P1 ditambah lambda Q1 per P2 ditambah mu Q2 dan lambdanya sendiri itu sama dengan mu. Maka didapat P1 ditambah lambda Q1 sama dengan P2 ditambah lambda Q2 sehingga diperoleh lambda sama dengan P2 min P1 per Q1 min Q2. Jadi, kesimpulannya yaitu lambdanya sendiri itu sama dengan M2 min M1 per N1 min N2 sama dengan P2 min P1 per Q1 min Q2. Sehingga, agar kedua garis sebidang, maka di sini perlu dipenuhi bahwa N2 min M1 per N1 min N2 itu sama dengan P2 min P1 per Q1 min Q2. Persamaan bidang yang melalui kedua garis tersebut adalah X min M1Z min P1 itu ditambah M2 min M1 per N1 min N2 Y min N1Z min Q1 sama dengan 0. Atau kita bisa ekspresikan dalam bentuk lain, yaitu N1 min N2 X min M1Z min P1 ditambah M2 min M1 Y min N1Z min Q1 sama dengan 0. Selanjutnya, berdasarkan persamaan berkas 1 yaitu X ditambah lambda Y dikurang dalam kurung M1 ditambah N1 dikali Z dikurang P1 dikurang lambda Q1 sama dengan 0, dan persamaan berkas 2 yaitu X ditambah mu Y dikurang dalam kurung M2 ditambah mu N2 dikali Z dikurang P2 dikurang mu Q2 sama dengan 0. Maka perpotongan dari kedua berkas adalah sebuah garis yang memotong G1 dan G2. Jadi, persamaan garis yang memotong G1 dan G2 dapat dinyatakan sebagai X ditambah lambda Y dikurang dalam kurung M1 ditambah N1 dikali Z dikurang P1 dikurang lambda Q1 sama dengan 0, dan X ditambah mu Y dikurang dalam kurung M2 ditambah mu N2 dikali Z dikurang P2 dikurang mu Q2 sama dengan 0. Misalkan, diketahui dua buah garis sebidang dengan persamaan kanonik G1 yaitu X min X1 per A1 sama dengan Y min Y1 per A2 sama dengan Z min Z1 per A3. Dan persamaan kanonik G2 yaitu X min X2 per B1 sama dengan Y min Y2 per B2 sama dengan Z min Z2 per B3. Maka vektor-vektor arah dari kedua garis berturut-turut adalah vektor A sama dengan A1, A2, A3 dan vektor B sama dengan B1, B2, B3. Sudut antara dua garis sama halnya dengan sudut antara kedua vektor arah garis. Maka kedua garis tersebut akan tegak lurus apabila vektor arah kedua garis saling tegak lurus, sehingga berlaku vektor A dikali vektor B sama dengan 0. Dengan kata lain berlaku A1 kali B1 ditambah A2 dikali B2 ditambah A3 dikali B3 sama dengan 0. Selanjutnya, kedua garis tersebut akan sejajar jika kedua vektor arah dari garis sejajar, atau berlaku vektor A sama dengan K dikali vektor B. Dengan K adalah suatu skalar, artinya berlaku A1 per B1 sama dengan A2 per B2 sama dengan B3 A3 per B3. Dan yang terakhir yaitu kedua garis tersebut akan berhimpit jika kedua garis sejajar dan titik pada G1 juga terdapat pada G2, atau dengan kata lain berlaku A1 sama dengan B1,
A2 sama dengan B2, A3 sama dengan B3, dan X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2, dan Z1 sama dengan Z2. Contoh soal, tunjukkan bahwa garis X sama dengan Z min 1, Y sama dengan 3Z min 7, dan X sama dengan setengah Z, Y sama dengan 2Z min 5 berpotongan dan tentukan titik potongnya. Penyelesaian. Kedua garis tidak sejajar karena dipenuhi M1 per M2 tidak sama dengan N1 per N2. Misalnya, kedua garis berpotongan pada titik X0, Y0, Z0, maka harus dipenuhi X0 sama dengan Z0 min 1 dan X0 sama dengan setengah Z0, Y0 sama dengan 3Z0 min 7 dan Y0 sama dengan 2Z0 min 5. Selesaikan persamaan untuk X0, Y0, Z0. Jika didapatkan penyelesaian, maka G1 dan G2 berpotongan. Jika tidak didapatkan penyelesaian, maka kedua garis tersebut tidak berpotongan. Dari persamaan X0 sama dengan Z0 min 1 dan X0 sama dengan setengah Z0 diperoleh X0 sama dengan X0, Z0 min 1 sama dengan setengah Z0, 2Z0 min 2 sama dengan Z0, Z0 sama dengan 2. Lalu disubstitusikan ke persamaan X0 sama dengan Z0 min 1 dan Y0 sama dengan 3Z0 min 7. Diperoleh X0 sama dengan Z0 min 1, X0 sama dengan 2 min 1, X0 sama dengan 1, dan Y0 sama dengan 3Z0 min 7, Y0 sama dengan 3 kali 2 min 7, Y0 sama dengan min 1. Didapatkan Y0 sama dengan min 1, Z0 sama dengan 2, yang ternyata memenuhi persamaan Y0 sama dengan 2Z0 min 5. Sehingga ada penyelesaian simultan untuk keempat persamaan tersebut. Jadi, ketika didapatkan penyelesaian, maka kedua garis tersebut berpotongan, dan titik potongnya adalah menentukan jarak dua garis bersilang. Jarak dua garis bersilang dapat ditentukan dengan cara berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Misalnya, G dan H adalah dua garis bersilang sebagaimana pada gambar di samping. Buat bidang V yang memuat G sejajar H. Ambil sebuah titik sembarang pada G, misalnya T. Maka jarak titik T pada G ke bidang V adalah sama dengan jarak antara garis G dan H. Contoh soal. Carilah jarak garis-garis G1 dan G2 berikut. Persamaan suatu garis bidang 1 yaitu 2X tambah Z min 7 sama dengan 0. Dan bidang 2, 2Y min 4Z min 4 sama dengan 0, dan G2 sama dengan Z sama dengan 2X dan Y sama dengan 3. Penyelesaian. Untuk menentukan jarak garis G1 dan G2 sebagai berikut. Tentukan persamaan bidang yang melalui G1 sejajar G2. Bidang melalui G1 adalah anggota berkas bidang yang persamaannya V sama dengan 2X tambah Z min 7 ditambah lambda 2Y min 4Z min 4 sama dengan 0, atau 2X tambah 2 lambda Y ditambah 1 min 4 lambda Z min 7 dikurang 4 lambda sama dengan 0. Diketahui bilangan-bilangan arah garis G2 ialah 1, 0, 2. Karena V sejajar dengan G2, maka norma bidang V tegak lurus terhadap G2, sehingga berlaku 2 dikali 1 ditambah 0 dikali 2 lambda plus 2, 1 min 4 lambda sama dengan 0. Diperoleh lambda sama dengan 1/2, dan persamaan bidang V menjadi V 2X plus Y min Z min 9 sama dengan 0. Maka jarak T ke bidang V adalah nilai mutlak dari 2 dikali 0 tambah 1 dikali 3 min 1 kali 0 min 9 per akar dari 2 kuadrat ditambah 12 ditambah min 1 kuadrat sama dengan 6 per akar 6 sama dengan akar 6. Jadi jarak garis G1 dan G2 adalah akar 6. Sekian pemaparan dari kelompok 5 mengenai kedudukan dua garis lurus pada ruang.
Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan penulisan dan pengucapan. Dengan rendah hati kami mohon koreksi dari teman-teman jika terdapat kesalahan. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.